Perhatikan Allah. Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor. Lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya tidak tahu apakah Anda pernah menyaksikan video yang saya tayangkan pada awal dari tayangan saya ini. Video tersebut sudah saya potong pada bagian awalnya, di mana Abdul Somad mengungkapkan tentang kekerasan atau kebengisan tentara Israel. Anda tentu bisa menyaksikan video tersebut secara penuh di YouTube. Tayangan saya ini bukan hendak mengkritik, bukan juga hendak mengomentari jawaban Abdul Somad terhadap pertanyaan dari audiensnya. Saya hanya tertarik untuk menjawab dalam perspektif iman kekristenan. Tetapi baik kalau kita mengubah pertanyaan itu menjadi pertanyaan umum, tanpa menyebut suku bangsa tertentu, tanpa menyebut kaum tertentu, tanpa menyebut agama tertentu. Sebab nyatanya saudara-saudari, siapapun kita itu bisa menjadi jahat. Bagaimana tanggapan kita terhadap persoalan ini? Mengapa di dunia ini ada kejahatan? Mengapa di dunia ini ada orang-orang jahat? Mengapa Allah tidak membinasakan, tidak melenyapkan saja orang-orang jahat itu? Dan apakah memang Allah menciptakan kejahatan sebagai tantangan, sebagai alat, atau sebagai jembatan untuk manusia supaya bisa masuk surga? Berikut ini adalah sebagian pemahaman yang perlu kita miliki sebagai orang beriman Kristiani. Dalam perspektif iman kita sebagai murid Yesus, tidak ada orang yang memang diciptakan untuk menjadi jahat. Refleksi dalam kitab Kejadian menyebut, semua yang diciptakan Allah adalah baik adanya. Allah tidak mungkin menciptakan apa yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Dari yang baik itu pasti keluar yang baik. Dari yang jahat, keluar juga yang jahat. Allah itu maha baik, tentu dari Allah keluarlah yang baik. Kalau Allah yang baik itu menciptakan atau sengaja menghadirkan kejahatan, Allah melawan dirinya sendiri. Lalu bagaimana kejahatan itu bisa muncul? Kejahatan adalah sebuah efek dari kehidupan yang terpisah dari Allah. Kejahatan adalah akibat tidak adanya persahabatan dengan Allah. Kejahatan terjadi ketika manusia menjauhkan diri dari Allah, menolak untuk bersahabat dengan Allah, menolak untuk tinggal dalam cahaya sejati, dan memilih untuk berada dalam kegelapan. Sebenarnya tidak ada manusia yang suka tinggal dalam kegelapan. Tetapi jika ada yang terlihat tinggal dalam kegelapan, sebenarnya mereka sedang terjebak dalam cahaya yang palsu. Kita tahu iblis dikenal juga dengan sebutan Lucifer, dari kata lux yang berarti cahaya atau terang. Iblis juga bisa menjadi malaikat terang, malaikat cahaya yang bisa mengelabui dan bisa menjebak orang. Iblis bisa memanipulasi orang sehingga orang itu berpikir dan merasa paling beragama, paling mengenal Allah, sedikit-sedikit atas nama Allah. Namun, cermatilah dan waspadailah jika seruan atas nama Allah ujung-ujungnya digunakan untuk membenarkan kekerasan, untuk melawan kemanusiaan. Sudah sangat jelas bahwa orang-orang demikian sedang dalam pengaruh cahaya palsu atau sedang terpengaruh oleh Lucifer atau iblis itu. Apapun keyakinan, apapun agama dari orang itu. Karena itulah tidak cukup hanya memiliki kerinduan untuk dekat dengan Allah. Kita perlu dahulu
kenal siapa Allah itu dan bagaimana Allah itu. Kalau kita mendekati Dia tanpa sungguh mengenalnya, kita bisa terkecoh. Kita sangka kita sudah beriman, ternyata kita sedang berpihak pada kejahatan. Kalau kita kembali pada iman kekristenan, kita akan tahu bahwa misi gereja adalah memperkenalkan seperti apa wajah Allah itu sebenarnya. Wajah Allah adalah wajah yang berbelas kasih, wajah pengorbanan, wajah pengampunan. Dan wajah itu teramat sangat jelas ada dalam diri Yesus Kristus. Maka kedekatan atau relasi kita dengan Yesus Kristus membuat kita mengetahui seperti apa kasih itu sebenarnya, seperti apa terang sejati itu sebenarnya. Namun faktanya kini adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan itu memang ada. Dan kita harus menerima kenyataan itu. Pertanyaan sekarang adalah, mengapa Allah tidak menyingkirkan atau melenyapkan saja orang-orang yang berpihak pada kejahatan? Bukankah mereka itu ibaratnya benalu, ilalang yang perlu untuk dicabut? Saudara-saudari, kita semua dipanggil untuk berbuah dalam kondisi apapun. Tuhan tidak meminta kita untuk sibuk mencabut dan menyingkirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan kita. Tuhan meminta kita untuk berjuang agar berbuah dalam setiap kondisi hidup. Walaupun hidup di tengah kejahatan, berjuanglah untuk berbuah. Itulah misi kita. Walaupun mungkin buah kita menjadi tidak maksimal, janganlah berhenti untuk berbuah, janganlah berputus asa, tetaplah berbuah. Dari buah itulah Tuhan membedakan mana gandum dan mana ilalang, mana buah dan mana benalu. Kalau kita hanya sibuk mempersoalkan benalu, mempersoalkan ilalang, kita malah tidak memproduksi buah apapun dalam hidup ini. Artinya kita menjadi sama saja dengan benalu dan menjadi sama saja dengan ilalang itu. Malah akhirnya kita berubah, justru menjadi benalu dan justru menjadi ilalang. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari, Tuhan tidak menciptakan dan tidak mempertahankan kejahatan supaya kita bisa berjuang masuk surga. Tuhan tidak menciptakan kejahatan sebagai alat supaya kita bisa masuk surga. Tetapi tetaplah berbuah walau hidup di antara orang-orang yang jauh dari cahaya sejati. Tetaplah berbuah walau hidup di tengah orang-orang jahat. Tuhan tidak memperhitungkan banyak atau sedikitnya buah yang kita hasilkan. Tuhan ingin melihat kita berbuah dalam kondisi apapun hidup ini. Karena itu, mari kita tidak sibuk mempersoalkan tentang kejahatan. Mari kita lebih mempersoalkan bagaimana cara kita supaya kita tetap bisa berbuah. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, supaya kita bisa berbuah, kita harus tetap tinggal pada pokok anggur. Artinya, berelasi dengan Yesus Kristus adalah kunci utama agar kita bisa berbuah. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengarkan komentar daripada seorang Romo Endeso terhadap Ustadz Abdul Somad yang berceramah di hadapan umat, menyampaikan kepada umat dan menceritakan dengan berlinang air mata tentang kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, ungkap seorang Ustadz Abdul Somad. Bagaimana sang Romo ini mengatakan bahwa hal itu terjadi. Memang pelakunya adalah orang yang ada di Israel. Tetapi tidak seharusnya kita mengatakan bahwa pelakunya adalah bangsa Israel. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar. Tentunya kalau pelakunya adalah oknum, maka oknumnya lah yang perlu kita ceritakan. Karena berbeda-beda setiap pendengar. Orang-orang yang mendengarkan, tidak semua mereka itu memiliki logika yang nalar. Ada orang ketika mendengar hal itu, lalu timbul kebencian di hati mereka, sehingga mereka menganggap bahwa seluruh bangsa Israel adalah jahat. Itu sebabnya seorang Romo ini menyampaikan hal ini agar kita boleh menjadi orang-orang yang cerdas. Hal itu bisa terjadi, kejahatan itu bisa terjadi
karena memang ada dosa di sana. Dan itu telah diterangkan oleh seorang Romo. Ya tentunya kita juga di negara Republik Indonesia, di sini juga pasti ada dosa. Tetapi siapa yang melakukan dosa dan kejahatan itu, maka itulah yang perlu kita ceritakan. Bukan bangsanya. Sekali lagi saya katakan, bukan bangsanya. Dan apa yang disampaikan oleh Romo ini, saya rasa sangat bermakna dan sangat berguna. Khususnya bagi kita negara kesatuan Republik Indonesia. Karena saya melihat di hari-hari ini, begitu banyak orang anti dengan Israel. Salah satu contohnya begini. Ketika HAM-AS datang melakukan kejahatan kepada bangsa Israel. Ya. Contohnya, mereka menangkap, bahkan membunuh bayi dan orang-orang yang ada di sana. Orang tidak berteriak tentang kemanusiaan. Tetapi ketika bangsa Israel membalas serangan daripada HAM-AS, mereka berteriak, kemanusiaan, di mana kemanusiaan? Nah, kenapa bisa hal itu terjadi? Karena memang sudah ditanamkan kebencian itu di hati mereka. Itu sebabnya negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai bersama, mari cara berpikir kita semakin baik dan berubah. Jangan tanamkan kebencian. Karena apabila kita menanamkan kebencian, sebaik apapun kelompok ataupun bangsa tersebut, maka kita tidak akan percaya dan menganggapnya adalah orang jahat. Nah teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting dan menambah wawasan kita. Tuhan berkati kita. Salam.